Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas ada satu berita yang menurut saya hot juga. Pengacara Hotman Paris Hutapea itu pernah berkeinginan atau pernah ingin bunuh diri. Ya. Bagaimana penyebabnya dan kenapa berita ini? Menurut saya berita ini yang saya baca di saya searching di Google mulai 2018, tapi ini menguat lagi bahwa Hotman menceritakan bahwa beliau pernah eh, sempat ingin bunuh diri. Ya, di banyak media nanti kita share lewat Google bagaimana sebenarnya ceritanya Hotman Paris bisa pernah ingin bunuh diri. So, sebelum dia sukses jadi pengacara. Oke? Jangan lupa kita lihat bagaimana beritanya. Oke? Lanjut kita share beritanya Bang Hotman. Oke? Kita share di Google. Bagaimana? Oke? Oke, kita lihat ya, kita ketik Hotman. Hotman. Ya, itu ada Hotman Paris Hutapea. Oke. Itu kalau kita ya Indonesian Liar ya, kita lihat teman-teman. Oke. Kalau kita ketik saja Hotman, muncul ya, itu semua pencariannya. Oke. Ingin bunuh diri, kita lihat. Oke. Itu pencariannya, nih pencariannya kan. Ini ada semua. Hotman Paris ingin bunuh diri. Kita lihat di pikiranrakyat.com. Oke, Hotman Paris sempat ingin bunuh diri, menghilang 2 minggu hingga dicari orang tua. Oke, kita lihat beritanya. Ini beritanya. Pengacara Hotman Paris dikabarkan sempat ingin bunuh diri. Kejadian tersebut jauh sebelum mencapai kesuksesan seperti di titik ini. Kabar tersebut diceritakan Frank Hutapea, anak Hotman Paris. Ia menceritakan bahwa dirinya sendiri memiliki masalah pada kesehatan mental. Rupanya kesehatan yang dialami merupakan genetik dari apa yang dialami oleh Hotman Paris. Frank menyebut bahwa adiknya Felicia Hutapea juga mengalami hal yang sama. Papa kan pernah cerita yang dia hampir bunuh diri. Menurut gue, mental health itu adalah genetika, kata Frank Hutapea dikutip pikiranrakyat.com yang di kanal YouTube Melanie Ricardo. Ya. Berdasarkan cerita dari ayah, Frank Hutapea mengatakan bahwa keinginan Hotman untuk mengakhiri hidup benar-benar terlintas di kepalanya. Dia pernah hampir bunuh diri karena dia ngerasa nggak sukses. Itu cerita nggak dibuat-buat, ujar Frank. Saat itu Hotman seperti menghilang. Keberadaan dicari orang tua, bahkan sempat berpikir Hotman sudah meninggal dunia karena tak kunjung diketemukan. Saya tahu banget waktu itu almarhum nenek ngomong nyaris dia atau Hotman Paris 3 minggu di Polres, dikira mati, sudah nangis tuturnya. Ternyata Hotman Paris ngunci diri di rumah selama 2 minggu. Pengacara 60 tahun itu merasa depresi karena tidak kunjung sukses. Dia kunci diri di rumah, disunter selama 2 minggu karena tidak sukses, kata Frank. Sejak itu Hotman Paris bisa bangkit.
Ia kini disebut-sebut menjadi pengacara kondang termahal di Indonesia. Nah, itu beritanya. Itu berita dari Hotman Paris yang pernah nyaris bunuh diri ya. Tapi kalau kita tadi berita dari Bang Hotman sampai bahwa dalam profesi ini memang harus diberikan kita belajar bahwa Hotman konsisten dengan profesinya menjadi pengacara sukses atau pengacara termahal di Indonesia. Itu adalah hasil kerja kerasnya dan hasil beliau bagaimana menjadi pengacara yang sangat sukses. Menurut saya hampir semua artis jika ada masalah pasti ke Bang Hotman, hampir semua. Dan juga Bang Hotman ini baru-baru juga meluncurkan salah satu aplikasi atau kering namanya 116 kalau tidak salah. Nah, ini juga menjadi terobosan Bang Hotman dalam hal dunia kepengacaraannya. Beliau banyak saya juga banyak belajar dengan beliau bahwa kerja keras penting untuk bagaimana sebenarnya untuk melakukan kesuksesan itu. Nah, ini juga dari tonggak bahwa sebenarnya Bang Hotman banyak memberikan kita pelajaran bahwa kerja keras menjadi pengacara itu harus juga dibarengi dengan banyak belajar, dan beliau literasinya bagus, literasi hukumnya bagus juga, bahwa beliau juga banyak menguasai terkait bagaimana pengalamannya, hal-hal yang banyak yang harus dicontohi sebagai pengacara senior ya. Saya rasa itu saja. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk bagaimana menginspirasi atau bisa sedikit mencerahkan bahwa sebenarnya penting untuk menjadi orang yang konsisten dalam hal profesi. Nah, Bang Hotman membuktikan bahwa beliau juga adalah orang yang konsisten dalam profesinya jadi pengacara.
dan dia sudah tuai apa yang beliau lakukan, terutama dalam hal menjadi pengacara sukses. Cukup sekian teman-teman. Semoga pembahasan tentang Hotman ini pernah ingin bunuh diri, tapi dia bangkit menjadi orang sukses saat ini. Nah, kita patut contohi. Jangan lupa ya subscribe, jangan lupa nonton, dan jangan lupa like ya. Salam kece dari saya. Oke? Salam kece. Oke.